Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Semoga sehat selalu. Ya teman-teman, saat ini saya berdiri di puncak dari Bukit Surawiti, Gresik, Provinsi Jawa Timur. Bisa dilihat untuk pemandangannya di sekitar kita. Nah, seperti ini. Dan di bawah situ dengan kedalaman yang luar biasa. Namun panorama di sini sangat indah, saudaraku. Indah sekali. Dan di sini kami dapati batu-batu dengan pola-pola yang menarik. Seperti halnya bentuk dari makhluk mitologi begitu. Ada yang seperti kepala ular naga. Nah, bisa dilihat teman-teman. Kepala ular naga dan pola dari sisi batu ini runcing-runcing seperti ini teman-teman. Mungkin karena tetesan air hujan dari zaman ke zaman ya, membuat batu ini berpola seperti ini. Atau mungkin ini dulunya merupakan lautan, jadi seperti halnya batu karang begitu. Memang jenisnya batu kars ya. Oke, seperti ini kita mendapati ini lubang begitu di sini, teman-teman. Bentar, ya. Nah itu teman-teman, kita mendapati lubang di situ. Kurang tahu ini lubang apa. Ya hal-hal seperti ini ya tidak luput dari ular ya. Oke, terus dari sini kita menuju ke bawah, artinya kita turun dari puncak, kita turun. Ya, ini recommended untuk refreshing, berwisata. Searching saja di Google Maps Bukit Surawiti ya, wisata Bukit Surawiti. Segala fasilitasnya sudah tersedia dan jalurnya sudah nyaman, tertata dengan baik. Namun ada sesuatu yang patut kita angkat yang ada di dalam dari Bukit Surawiti ini, yang berkaitan dengan zaman lampau ya, zaman kerajaan dan zaman berikutnya. Ternyata di sini teman-teman ada salah satu makam dari seorang empu. Empu ini murid dari Empu Gandring ya. Setelah Singosari runtuh, maka bangkitlah atau terbentuklah kerajaan Majapahit. Dan sebagai penerus dari Empu Gandring, empu ini yang mewarisinya. Banyak karya-karya yang dibuat oleh seorang empu ini, namanya Empu Supo ya. Nah, berada di sini teman-teman, di bawah dari puncak. Oke. Disinilah makam dari Empu Supo, Ki Supo Mandrangi. Ini makamnya ya. Mereka di ahli kubur. Rahayu. Kita masuk teman-teman. Makam dari Empu Supo, seorang empu yang sakti mandraguna. Banyak karya-karya mereka seperti Keris Naga Sosro ya, terus Keris Linuweng. Banyak sekali karya-karya mereka. Bahkan beliau juga mewariskan
keris Empu Gandring. Beliau dikenal sebagai Empu Supo. Ialah seorang ahli pembuat senjata dan pusaka serta penempah hebat kerajaan Majapahit pada masanya, sekaligus pejabat penting di dalam kerajaan. Betapa masyhur dan penting, beliau juga dikenal petinggi kerajaan sebagai ahli siasat, sekaligus di antara rakyat jelata sebagai penempa yang hebat. Pada akhirnya beliau dinikahkan dengan adik Sunan Kalijogo yang bernama Dewi Condrowulan, yang kemudian juga menjadi adik ipar dari Sunan Kalijogo. Hingga suatu ketika Empu Supo pergi tanpa kabar mengikuti Sunan Kalijogo ke Gunung Suraweti ini. Atas kepergian beliau, seluruh kerajaan merasa gelisah. Mendengar hal ini, Empu Supo bersiasat dengan menyebarluaskan senjata tempaan Empu Supo yang baru, agar para rakyat dan petinggi Majapahit dapat mengetahui bahwa Empu Supo masih hidup. Dengan dalih masih banyak senjata khas buatan Empu Supo, Supobyang masih menyebar. Dengan adanya siasat ini, meredamlah kegelisahan masyarakat Majapahit dan para petingginya bahwa Empu Supo menghilang. Nah, ada yang mengira Empu Supo sudah meninggal begitu. Nah, peranan Empu Supo juga tak kalah penting bagi dakwah Islam pada saat itu, karena beliau adalah ahli strategi. Pada saat yang sama juga Empu Supo memberikan informasi penting kerajaan Majapahit, baik berupa hal-hal penting terkait kerajaan, kondisi politik, masyarakat, dan hal-hal yang lain. Hal ini sangat dibutuhkan untuk menguatkan posisi Kesultanan Demak yang masihlah sangat muda pada saat itu. Juga demi menyebarkan dakwah Islam yang mulai dilancarkan di kawasan kerajaan Majapahit dan sekitarnya pada zaman Rasulullah. Banyak di antara para sahabat yang dikenal dengan kepiawaiannya dalam strategi, seperti Sayyidina Khalid bin Walid, Sayyidina Umar bin Khattab. Strategi dan informasi sangat dibutuhkan dalam dakwah menyebarkan agama Islam, karena dalam berdakwah juga sangat dibutuhkan strategi yang tepat. Hal ini juga dilakukan oleh para wali songo dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Antara lain, strategi yang dipakai adalah akulturasi budaya, pendekatan masyarakat, dan para raja serta ikatan perkawinan. Oke. Kita ke sini teman-teman, menuju ke Gua Langse ya. Gua Langse ini tempat pertapaan dari Sunan Kalijogo. Tapi buntu katanya, tapi saya kurang tahu juga ya, karena baru kali ini saya datang ke sini. Katanya ini Kang yo, longsornya itu setelah kejadian gempa kemarin yo, di Tuban kalau nggak salah yo. Tuh ini ada peziarah dari Pare Kediri ya Kang, kan nggih. Nggih, sehat selalu Kang nggih. Nggih Bu. Amin. Nah, ini IKS apa PSHT apa ini? IKS lu, alhamdulillah. Mantap. Oh, fisiknya. Lari-lari teman-teman. IKS kemarin jadi ini. Wih, nyaman teman-teman, suasananya loh kayak gini loh, asri. Ini banyak pohon-pohon besar loh di sini, anginnya juga sepoi-sepoi. Mana Kang? Golang sini, golang sih mana? Oh, di bawah dari pohon besar itu. Ini ada musola Lokojoyo. Nama Lokojoyo itu adalah nama samaran dari Sunan Kalijogo ya. Berandal Lokojoyo di waktu beliau masih menjadi seorang berandal. Ki arek-arek kok kuat yo muter-muter ngono yo. Sampean wetenge gak panas ta rek? Iku sing lemu yo kuat deh. Fisiki lho. Ping piro ngene iki muter ket mawisan? Mana ping 10? Iki perguruan apa iki? IKS ta apa?
Wih KS, luar biasa. Ini siapa namanya? Aduh ya Allah, sampai sandung deh. Siapa namanya Mbak? Ya sampai aneh sing anu. Ya adik siapa namanya? Oh Meka. Kalau ini mbaknya? Vira. Vira. Sabuk biru. Niki sinten? Sina. Sabuk Biru juga. oh itu ya biru. Oh sih ekstra ya apa sih? Ayo lah. Ayo gak apa-apa lah. Ayo iku apa jenenge pembukaan. Mosok yo sing lanang-lanang kalah mbek sing wedok-wedok macem-macem peting ngono ya Mbak yo. Iya Mbak yo. Oke, yuk makasih ya Mbak ya, Mbak Sisa, Mbak Mika. Kita ke Gua Langsih ya teman-teman. Nah di sini ada tulisan sehubungan terjadinya gempa Tuban pada hari Jumat PON tanggal 22 Maret 2024 jam 15.53 waktu Indonesia Barat yang menyebabkan longsornya beberapa batu di dalam gua menutup akses pintu ruang pertapaan, maka pemerintah desa Surawiti menyatakan satu warga desa Surawiti dan peziarah atau pengunjung wisata dilarang masuk Gua Langsih karena berbahaya. Terima kasih dan mohon maaf atas ketidaknyaman kunjungannya. Pemerintah desa Surawiti. Oh di sini Kang, masuk sini. Guanya mana Kang? Buntu kan? Enggak, maksudnya kita nyampe mana ini? Oke. Ternyata berada di bawah tebing teman-teman. Oke, di bawah tebing sini. Oke, saya ingin memastikan teman-teman ya, ingin memastikan kondisi terkini tempat pertapaan dari ini ya, Sunan Kalijaga, namanya Gua Langsih. Astagfirullahaladzim, asem, waget aku. Kita turun teman-teman. Iya, wih, ternyata gempa juga berdampak. Makanya hal yang paling berbahaya di gua itu seperti itu teman-teman. Takut ada kejadian gempa di daerah yang berdekatan dengan gua gitu loh. Nah ini oke. Oh ini loh ambles, jadi nggak boleh masuk. Ini semacam ada bentuk Garuda ya loh, itu loh. Kita cukup di sini saja ya, nggak boleh masuk ke dalam situ karena tidak diperbolehkan. Ambles teman-teman, yang itu runtuh ke bawah. Nah nyangkut di sini, nyangkut di situ, runtuhnya dari atas itu. Oh gitu ya. Wih. Jadi mohon maaf saudaraku ya, tidak bisa masuk ke Gua Langsih ini, tapi memang kita bisa melihat dari sinilah ya, pertapaan dari Sunan Kalijaga. Balik ya, aduh. Dan itu sudah jurang. Ini sebetulnya rawan teman-teman, rawan. Ini rawan longsor juga ini. Rawan. Cukup ya, semoga bermanfaat. Dari Gua Langsih, Bukit Surawiti, Gresik melaporkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.